Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreasi, kembali lagi bersama saya Mr. Kreasi. Hari ini saya berkunjung ke tempat sahabat saya di studio dan juga ada cafe di sini, namanya Studio Pena. Mari kita lihat ke dalam, kita juga akan ngobrol banyak hal untuk mengisi waktu kita selama beberapa hari ini. Mungkin kita berada di rumah, ya kita mencoba untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang produktif para sahabat. Sahabat semuanya, lama kita tidak jumpa karena mungkin memang keadaan beberapa hari belakangan ini yang tidak memungkinkan kita untuk banyak beraktivitas. Saya juga dalam 2 minggu belakangan ini hanya tinggal di rumah, ya main dengan anak, ya bosan juga. Nah, makanya saya datang ke sini berkunjung ke tempat teman untuk merefresh, ya. Jangan sampai kita stres ya dengan berbagai keadaan yang menguji kita pada hari ini. Dan itu juga kita berharap mudah-mudahan keadaan seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti biasanya ya dan sebagainya. Nah, disinilah studio Cafe Pena yang saya sebut tadi. Di sini bisa orang latihan band, kemudian recording, dan juga bisa buat video klip. Nah, bagi anda-anda yang berminat di dunia musik, nah bisa nih jadi rekomendasi teman-teman untuk bisa latihan di sini. Nah, ini juga sebagai bentuk untuk istilahnya nostalgia dengan masa-masa lalu yang pernah saya juga rasakan di dunia musik, ya bersama beberapa teman. Saya juga pernah bermain band, ya mungkin para sahabat banyak yang belum tahu itu, dan mungkin banyak juga yang tidak percaya, tapi ya itulah saya. Dulu saya bermain band di sekolah, ya di lingkungan rumah dan sebagainya. Saya lama di dunia musik. Nah, ini merasakan suasana yang baru, mengingat kenangan-kenangan yang dulu pernah saya rasakan, dan sungguh ini ya bentuk refreshing yang sangat saya kira salah satu bentuk usaha saya untuk menghilangkan penat, ya, dan bisa sharing lagi kepada teman-teman semua, menyapa teman-teman semua untuk berbagi informasi, ya sharing santai ya. Ya mari kita coba, saya akan coba memainkan drum ini, maka saya masih bisa seperti dulu mencoba untuk main. Tapi dulu saya bukan drummer ya, saya dulu pasti banyak yang tidak mungkin percaya, saya dulu vokalis pada saat. Saya juga pernah pegang bass dan sebagainya. Coba kita coba dulu drumnya. Santai ya para sahabat, kita akan setelah ini kita akan ngobrol. Kayaknya ini pedal bar ya. Mantap. Itu pembukaan ya para sahabat. Kalau mau tahu ini tidak pentingnya, ini hanya sekedar saya bernostalgia dengan keadaan-keadaan dulu yang saya rasa itu bisa membuat hati saya, pikiran saya refresh. Nah, tapi ini tentu bukan salah satu-satunya ya. Ada banyak cara, mungkin juga dengan kalau orang yang suka beramal, dengan beramal juga bisa mendatangkan ketenangan. Itu para sahabat. Para sahabat semuanya, sama-sama kita tahu ya, keadaan sekarang kita menghadapi masa-masa sulit. Dengan beberapa hari ini kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan itu tentu membuat kebanyakan dari kita
ya, merasa bosan, frustasi dan sebagainya. Tetapi para sahabat, perlu kita ketahui, jangan sampai keadaan seperti ini membuat kehidupan kita jadi kacau para sahabat. Kita harus mampu untuk bagaimana menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga berbagai macam hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terbawa dengan suasana arus yang justru akan merugikan diri kita sendiri para sahabat. Nah, beberapa hari ini kita tidak bisa beraktivitas banyak, ya, dengan adanya virus corona ini. Maka dibumingkanlah di rumah aja, ya kan. Kemudian beberapa wilayah di karantina, ya, aktivitas kerja sekolah diliburkan dan sebagainya. Nah, tentu ini akan merubah banyak hal dari sisi kehidupan kita. Tapi para sahabat, jangan sampai dengan keadaan seperti itu kita malah kehilangan arah dan justru akan membuat banyak masalah dalam kehidupan kita. Nah, makanya pada hari ini saya ingin mencoba untuk bagaimana hari-hari ini bisa produktif. Ya, salah satunya adalah dengan sharing seperti ini. Jadi saya menulis beberapa judul buku. Salah satu buku saya itu yang terbit pertama, judulnya buku Bisa Karena Allah, Keyakinanku Jauh Lebih Besar Dari Kemampuanku. Nah, saya akan, ini dia para sahabat, ini dia bukunya. Saya akan mencoba sharing kepada para sahabat semua tentang isi buku ini, pengalaman, ilmu yang saya dapatkan beberapa tahun belakangan ini, sehingga lahirlah buku saya yang pertama di tahun 2014 ini. Nah, saya akan sharing kepada para sahabat semua hal-hal apa saja yang mungkin bisa saya bagikan, yang kemudian bermanfaat tentunya untuk saya dan juga para sahabat. Saya juga tidak pernah menyangka akan sampai menulis buku seperti ini. Alhamdulillah sekarang saya udah menulis kurang lebih ada 8 judul buku. Nah, beberapa hari ke depan saya akan mereview buku pertama saya, Bisa Karena Allah, Keyakinanku Jauh Lebih Besar Dari Kemampuanku. Kenapa ini buku bisa terbit? Ya, itu tentu banyak hal cerita di balik itu. Ya, kemudian awal tahun setelah saya lulus sekolah, di situ saya mulai berpikir, saya nanti ini mau jadi apa? Pengetahuan saya sedikit, keterampilan saya tidak ada, ya, kemampuan dari segi ekonomi juga sangat memprihatinkan. Maka dengan pemikiran seperti itu saya ingin merubah banyak hal dalam kehidupan saya, dan tentu proses itu tidak mudah para sahabat. Banyak hal yang saya dapatkan, yang saya rasakan, yang menguji kesabaran, ya. Nah, inilah kenapa buku ini saya beri judul Bisa Karena Allah. Itu karena saya tahu bahwa saya memang tidak ada punya kemampuan. Ya, bagaimana saya di masa lalu, mungkin kalau teman-teman saya tahu siapa diri saya para sahabat. Saya menghabiskan masa muda di jalan, nongkrong, main musik, dan sebagainya. Ya, sampai saya bingung sendiri para sahabat, nanti saya mau jadi apa? Nah, singkat cerita, di tahun 2010 ketika saya sudah semester 4 para sahabat, jadi sebelumnya semester 1 sampai semester 4 itu saya kuliah sambil bekerja. Yang kemudian 2010 saya memutuskan untuk resign dari kerja dan mencoba untuk lebih mandiri lagi dengan berwirausaha. Nah, pengalaman berwirausaha dari 2010 itu sampai 2014 itu sangat banyak sekali pengalaman ilmu yang saya dapatkan dari para pengusaha, yang juga memberikan banyak motivasi kepada saya untuk lebih giat lagi dalam berkarya dan produktif. Oke para sahabat, jadi beberapa hari ke depan saya akan mereview buku pertama saya, Bisa Karena Allah, Keyakinanku Jauh Lebih Besar Dari Kemampuanku. Di buku ini saya menulis ada 4 bab. Yang pertama, bagaimana kita berdamai dengan keterbatasan.
dalam subbab yang saya tulis di buku ini, diantaranya ada judulnya Orang Kaya Hati Tapi Miskin Harta. Kemudian orang menganggapnya bodoh, orang menganggapnya aneh, gila, lucu, dan sebagainya. Nah, di bab kedua saya menuliskan tentang bagaimana kita bisa mengolah berbagai macam nikmat untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya, lari dari kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus hilangkan kemudian atau mengganti dengan hal-hal yang baru yang lebih positif. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menikmati berbagai macam proses dalam merubah keadaan diri kita. Jadi itu tidak mudah para sahabat, memang kita butuh waktu untuk mencapai pada titik di mana kita inginkan, ya. Kemudian bagaimana juga kita mengukuhkan keyakinan kita, ya, mengukuhkan keyakinan kita dan belajar dengan banyak orang-orang yang sudah sukses, ya, dalam berbagai bidang yang dia geluti, dan tentu itu juga bisa memberikan kita banyak ilmu, ya, yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk mencapai impian-impian kita. Jadi para sahabat, kita akan bahas itu. Semoga apa yang saya ingin sharingkan itu bisa bermanfaat, ya, tentunya baik untuk diri saya dan para sahabat juga. Nah, semoga hari-hari kita ini bisa kita isi dengan berbagai macam hal yang baik, yang positif, ya, yang kemudian kalau bisa menghasilkan karya para sahabat. Ya, jadi saya kira sekian. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di hari berikutnya. Salam kreasi.